Inilah yang terjadi. Nah, akhirnya Allah membongkar. Yang ditangkap berapa ini? 31 polisi, ya kan? Yang status tersangka kalau tidak salah 4, termasuk Jenderal Sambo. 31 orang, Pak. Itu katanya ini pelanggaran kode etik. Coba loh, Pak, 31 dianggap pelanggaran kode etik. Ini bukan pelanggaran kode etik ini, Pak. Ini gerombolan ini. Persekongkolan kejahatan ini sudah. Tapi masih disebut pelanggaran kode etik. Astagfirullah. Sampai Kompolnas, Komisi Kepolisian Nasional ikut-ikutan bohong, pakai narasi bohong. Nah, sementara ulama yang benar-benar melakukan seperti biasa check up, dituduh oleh Kapolres Bogor bohong, yaitu Habib Rizik Syihab. Padahal beliau check up di Rumah Sakit Umi Bogor, langsung dituduh oleh Kapolres Bogor ini kebohongan, masuk delik pidana. Akhirnya Habib Rizik kena delik pidana. Nah, siapa yang mati duluan? Kapolres Bogor mati duluan. Ini mubahalahnya, doanya ulama. Ulama itu dagingnya racun, Pak. Ulama itu dagingnya racun. Jangan semenang-menang kepada ulama. Akhirnya yang nuduh Habib Rizik bohong mati duluan, kena jantung, Pak. Ini sudah makarnya Allah. Hati-hati, ojo ngelama karo ulama, iya kan? Kualat nanti. Bagaimana solusi syar'inya? Insya Allah bulan depan. Walah katanya. Bagaimana solusi syar'inya? Insya Allah bulan depan. Ini Pak, menurut Al-Quran dan As-Sunnah. Oligarki TNI Polri sudah dikuasai oligarki yang ngatur Indonesia. Bahkan oligarki menghabisi Habib Rizik Syihab, gagal. Akhirnya 6 pengawalnya dibantai. Ini oligarki itu musuh besar rakyat Indonesia. Makanya dari Jawa Timur, tokoh-tokoh ulama se-Jawa Timur melakukan gerakan, melakukan perlawanan terhadap oligarki. Sementara masyarakat Jawa Barat melakukan perlawanan terhadap gerakan Islamophobia. Jadi antara Jawa Timur dan Jawa Barat klop, sudah Pak, klop. Dari Jawa Barat menggerakkan ya anti Islamophobia, kemudian dari Jawa Timur perlawanan terhadap oligarki. Oligarki itu Cina, Pak. Nah, itu. Ini yang menguasai Indonesia sekarang. Jadi rapi sekali targetnya 2024. Mereka ingin berkuasa, lebih mencengkeram Indonesia. Tapi Allah gagalkan 2022. Makar Allah lebih dahsyat. Lewat pintu masuknya lewat mana? Jenderal Sambo. Jadi itu Allah. Makanya Pak, bapak-bapak, ibu-ibu, kalau kembali kepada Al-Quran itu, coba, Allah belum pernah dan tidak pernah memerintahkan Nabiullah Musa alaihissalam untuk membunuh Fir'aun. Tidak pernah, ya kan? Tokoh dolim sak dunia ini tidak pernah. Allah perintahkan Nabiullah Musa taat, istiqomah, berjuang, ya kan?
Siapa yang menghabisi Fir'aun? Allah. Begitu juga kita di Indonesia, umat Islam tetap ati Allah wa atiur Rasul, istiqomah, berjuang. Yang nanti bagian yang menghancurkan tokoh-tokoh dolim di Indonesia ini siapa? Allah. Allah buktikan sebelum puncak 2024, 2022 sudah Allah hancurkan. Tinggal tunggu tanggal mainnya. Ini tidak bisa tidur mereka, Pak. Tidak bisa tidur. Ini lewat Jenderal Sambo ini. Pintu masuknya lewat Jenderal Sambo. Contoh, Pak, kalau kita lihat, kalau kita setback, siapa yang membentuk Jenderal Sambo ini? Ternyata pada zamannya Pak Jenderal Tito Karnavian. Makanya pengamat-pengamat di Indonesia, Pak Tito ini punya 3 dosa. Dosa yang pertama, ya, yaitu dia membentuk Satgasus Merah Putih. Ini dosa yang pertama pada yang bentuk Jenderal Sambo ini, ya, yaitu Jenderal Tito Karnavian. Dosa yang kedua, mengalihkan, menyeret Polri tidak lagi sebagai wasit, tapi diseret oleh Jenderal Tito Karnavian sebagai pemain. Lah nek wasit diajak jadi pemain, kira-kira hancur, Pak, permainan itu. Sepak bola itu hancur, Resan. Wasit diseret jadi pemain, ya rusak sudah, Pak. Ini dosa yang kedua Pak Tito Karnavian ini. Dosa yang ketiga yaitu apa, Pak? Pelanggaran HAM. Siapa? Contoh pembunuhan 800 lebih petugas KPPS. Itu Polri menyatakan tidak boleh ada otopsi. Siapa yang melakukan otopsi akan dikenai pidana, ya kan? Akhirnya Ibu Dokter Ani Hasibuan, karena beliau terpanggil hati nuraninya, Pak. Iki manusia, ini bukan kucing. Ini manusia 800 lebih mati, Pak. Tidak boleh dilakukan penelitian oleh Polri. Siapa yang melakukan penelitian langsung penjara. Akhirnya Ibu Dokter Ani Hasibuan terpanggil hati nuraninya. Dia melakukan otopsi sembunyi-sembunyi. Akhirnya kena juga, Pak. Beliau langsung dikenai pidana 10 tahun penjara. Ibu Dokter Ani Hasibuan. Diam-diam dia melakukan otopsi sendiri. Dari sampel dari 800 lebih yang dibunuh itu petugas KPPS, akhirnya beliau mengatakan rata-rata itu pakai zat arsenik, Pak, racun. Ketika saat petugas KPPS minum kopi atau minum teh. Nah, Bude ditanya, Bude, ini yang meninggal ini 800 lebih. Oh, itu biasa, demokrasi. Ya Allah, sampai ini jamaah saya, Pak, jamaah saya itu sampai protes, Ustaz, kok belum mati-mati sih, Ustaz? Akhirnya saya beritahu, Bu, kalau ndang mati kita dapat ladang amal dari mana? Nah, ini ujian Allah, dimunculkan Bude. Dari situ kita bisa bangkit semangat kita, perjuangan kita. Dari situlah pahalanya. Jadi wong-wong pinggiran itu, Pak, kok enggak mati ngono, Pak. Sampai seperti itu. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu, sampai akhirnya dosen-dosen Fakultas Hukum UB, beliau kan punya mahasiswa-mahasiswa yang sudah jadi orang, Pak, di salah satunya di Ombudsman Jakarta. Cerita
ternyata ada ketua KPU, ketua KPPS ini loh, petugas KPPS ini, ya kan, tugas KPPS. Dia diracun, tidak mati. Habis itu berita terakhir ditembak. Karena apa? Dia tidak mau disuap dengan fulus jutaan, tidak mau. Akhirnya dibunuh, tembak. Bahkan dari ombudsman, cerita ombudsman itu ada yang sudah di Bandara Soekarno-Hatta karena kena keracunan tadi, arsenik tadi. Dia mau berobat ke Kuala Lumpur, Malaysia, dilarang oleh Polri, Pak. Pulang, akhirnya meninggal di jalan. Astagfirullah. Ini dibangun teori tadi itu, manusia itu adalah hewan.